Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas proyek UAS kelompok kami, mata kuliah Statistika Terapan, yang diampuh oleh Ibu Fatia Noprianti, ST, M.Com. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Sultan Pansyah Prawira, yang kedua M. Raffi Pramana, yang ketiga Wahyu Ihsanuddin, yang keempat Imam Azikri Pratama. Di sini kami mengambil judul penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar pada mahasiswa dan pelajar. Dengan rumusan hipotesis yang kami buat yaitu H1, terdapat pengaruh responden motivasi belajar terhadap pernyataan efektivitas belajar. H2, terdapat pengaruh responden manajemen waktu terhadap pernyataan efektivitas belajar. Dengan H3, terdapat pengaruh responden dukungan lingkungan belajar terhadap pernyataan efektivitas belajar. Oke, kita langsung saja ke link kuesionernya atau G-form-nya. Di sini ini G-form yang kami buat. Langsung saja kita ke pertanyaan X1. Di sini format penilaian kami adalah untuk 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan pertanyaan pertama mewakili X1 motivasi belajar yang berisi saya bersemangat untuk belajar karena ingin mencapai tujuan akademik saya. X2 manajemen waktu yang pertanyaannya saya mampu mengatur waktu belajar dengan baik agar tugas selesai tepat waktu. X3 dukungan lingkungan belajar. Lingkungan di sekitar saya mendukung kegiatan belajar atau tenang, fasilitas cukup, dukungan keluarga atau teman. Dan yang terakhir Y, efektivitas belajar. Saya merasa belajar saya berjalan efektif dan membantu meningkatkan prestasi akademik saya. Oke. Di sini responden G-form kami 136 jawaban. Tetapi yang kami ambil untuk dijadikan bahan penelitian hanya 102 responden saja. Oke, kita langsung ke spreadsheet saja. Inilah 102 data responden yang akan kami jadikan bahan penelitian. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Setelah dari link spreadsheet yang kita tampilkan tadi, kita akan menggunakan Excel untuk menentukan berapa orang yang sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Sini kita tampilkan dulu untuk bagaimana cara mencari di variabel X1. Kita salin dari link spreadsheet tadi dengan X1 misalnya, kita pindahkan ke Excel. Jadi beginilah hasilnya. Bagaimana kita ingin mencari total mana orang yang memilih opsi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan menggunakan formula statistical count if. Kita lihat range-nya di sini C4 sampai dengan C105.
C4 C105. Kriterianya kita ambil mana yang memilih satu atau sangat tidak setuju. Nah, sini tampil bahwa yang sangat tidak setuju ada 4 orang. Kita lanjut untuk kriteria kedua, tidak setuju, menggunakan conif seperti tadi. Kemudian C4 C105. Kriteria 2. Kalau begitu kita lanjut langsung ke 3, bahwa range C4 sampai dengan 105 kriteria 3 netral. Lanjut C4 C105 kriteria setuju atau 4. Dan terakhir adalah 5 atau sangat setuju. C105 kriteria 5. Bisa kita lihat di sini, ini adalah hasilnya bahwa 1 sangat tidak setuju ada 4 orang, 2 tidak setuju ada 2 orang, 3 netral ada 13 orang, 4 setuju ada 43 orang, dan yang terakhir 5 sangat setuju ada 40 orang. Kita lihat di Excel apakah benar. 4, 2, 13, 4, 3, dan 40. Baik, sudah benar. Dan kita terapkan untuk variabel X2 dan variabel X3 dan Y-nya. Ini adalah hasilnya. Ini contoh tabel data questionnaire Excel tadi yang telah kami buat. Dipindahkan ke Word. 102 orang atau responden. Nah, di sini kami ingin menentukan hipotesis uji T, nilai F, dan kesimpulan persamaan. Langsung saja dengan variables enter or remove. Di sini ada 2 bagian, A dependent variable, efektivitas belajar Y, dan or equals variable enter. Untuk perumusan hipotesisnya, H1 terdapat pengaruh motivasi belajar X1 terhadap efektivitas belajar Y. H2 terdapat pengaruh manajemen waktu terhadap efektivitas belajar. H3 terdapat pengaruh dukungan lingkungan belajar terhadap efektivitas belajar. H4 terdapat pengaruh motivasi belajar, manajemen waktu, dan dukungan lingkungan belajar secara simultan terhadap efektivitas belajar atau Y. Baik, jadi di sini kita akan mencari T-tabel dengan uji T, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitungnya lebih dari T-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitungnya kurang dari T-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ketika kita mencari T-tabel, di sini ada rumus A, yaitu 5% atau 0,05, dan itu dibagi 2, di mana kita dapatkan 0,025, dan N adalah jumlah responden yang mengisi link Gform, dan K adalah jumlah X. Jadi 102 responden kami yang mengisi itu dikurang jumlah X, jadi 102 dikurang 3 sama dengan 99, kemudian dikurang 1, yaitu 98. Ketika kita ingin mencari T-tabel, maka kita cari 0,025 ini dan 98 di tabel distribusi T-tabel, di mana kita dapatkan 3 dan
0,025 dan 98. Maka kita dapatkan data 1,984. Kita masukkan ke T-tabel. Dan untuk uji F, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih dari F-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan atau jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitungnya kurang dari F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di mana F-tabel, K adalah variabel bebas dan N adalah jumlah keseluruhan data responden yang mengisi link GFORM dan K adalah jumlah X, di mana variabel bebas adalah 3 yaitu X dan jumlah responden yaitu 102 dikurang jumlah X. Jadi 102 dikurang 3 sama dengan 99. Ketika kita ingin mencari F-tabel, maka kita mencari data 3 dan 99 ini di tabel distribusi F-tabel, di mana kita dapatkan di sini 3 dan 99. Maka kita dapatkan 2,70. Jadi kita masukkan ke datanya. Jadi kita dapatkan T-tabel yaitu 1,984 dan F-tabel yaitu 2,70. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dengan uji T. Ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dengan uji T, maka kita harus memasukkan seluruh data ini ke dalam SPSS. Di sini saya sudah masukkan seluruh datanya, yaitu 102 data atau 102 responden yang mengisi link GFORM kami ke dalam SPSS. Lalu kita analyze, kita regression, kemudian linear, di mana X1 ataupun motivasi belajar, X2 manajemen waktu, dan X3-nya adalah dukungan lingkungan belajar. Kita masukkan ke independen, dan efektivitas belajar atau Y-nya kita masukkan ke dependen. Lalu oke. Jadi ketika kita sudah mendapatkan datanya seperti ini, maka kita masukkan data-data ini ke dalam dokumen kita untuk kita teliti. Jadi yang pertama ada koefisien, kita akan taruh ini ke sini, dimana sudah saya salin di sini. Untuk pengujian hipotesis pertama atau H1, diketahui signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,07 di sini, dan itu kurang dari 0,05, dan nilai T hitungnya yaitu 2,735, di mana itu lebih dari T-tabel yang kita cari di atas tadi yaitu 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Untuk hipotesis kedua atau H2-nya, yaitu nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,03, dan itu kurang dari 0,05, dan nilai T hitungnya adalah 3,094. Yaitu lebih dari T-tabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Untuk hipotesis ketiga, nilai signifikansinya adalah 0,026, di mana itu kurang dari 0,05, dan nilai T hitungnya yaitu 2,259, di mana itu lebih dari T-tabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Baik, jadi di sini ada diagram yang menandakan area penerimaan dan area penolakan, di mana area merah adalah menandakan area penolakan dan area hijau adalah menandakan area penerimaan, di mana area penolakan yaitu yang kurang dari 1,-1984 dan yang lebih dari 1984 akan masuk ke area penolakan, dan area penerimaan adalah nilai yang berada di antara -1984 sampai +1984, di mana T1 yaitu 2735, maka itu lebih dari 1984, maka masuk ke daerah penolakan. Untuk X2 dan X3-nya itu 3,984 dan 2,259, di mana itu data-data atau nilai yang lebih dari T-tabel atau 1,984, sehingga dapat disimpulkan itu berada di wilayah merah atau signifikan. Kemudian di sini kami juga melakukan pengujian hipotesis keempat dengan uji F. Jadi ANOVA ini didapatkan dari
dari data SPSS yang kita masukkan tadi. Ini kita salin ke dalam Word tadi. Di sini sudah saya salin. Berdasarkan output di atas, dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05, dan F hitungnya yaitu 26,651 atau lebih dari F tabel yang hanya sekitar 2,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO3 ditolak dan HO3 diterima. Artinya, motivasi belajar, manajemen waktu, dan dukungan lingkungan belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas belajar. Kemudian, untuk koefisien determinasi, kita juga dapatkan ini dari SPSS. Ini kita salin ke dalam Word. Untuk data di atas dapat diketahui nilai R² sebesar 0,449. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah 44,9%. Koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat di sini ada 0,449 didapatkan dari tabel model Sunari, yaitu R². Artinya, 44,9% variasi efektivitas belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar, manajemen waktu, dan dukungan lingkungan belajar. Sedangkan 55,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Persamaan digresi linear berganda. 850 Y ini didapatkan dari tabel koefisien, di mana ini adalah regresi linear, yaitu 850 konstan, 270 yaitu data X1, 329 X2, dan 211 adalah X3. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 44,9% variasi efektivitas belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar, manajemen waktu, dan dukungan lingkungan belajar. Sedangkan 55,1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.